Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah iki fasol kang sawiji. Fi furudil wudu'i iku tetep ing dalem mretelakaken pirang-pirang fardune wudu. Wa huwa lan utawi iya wudu bil dhammil wawi kalawan dibaca dhammah wa wudu fil ashhuri ing dalam kaul kang leuwih masyhur. Ismun iku ngaran lil fi'li kadue pegawean. Wa huwa lan utawi iya ismun lil fi'li al muradu iku kang den karepaken guna ing dalam kene-kene fasal. Wa bi fathil wawi lan kalawan dibaca fathah wa ismun iku ngaran lima ya tawadau bihi kadue perkara ya tawadau kang ya surang bihi kalawan ma wa yastamilu lan ngawang kuala wal wafakang awal ala furudin ing atase pirang-pirang fardu wa sunanin lan pirang-pirang sunnah. Wa dzakara al-musannifu lan wisnutur al-musannifu safati musannif al-furudha ing pirang-pirang fardu fi qawlihi ing dalam ucapan ki musannif. Wa furudul wudu'i sitatu asya'a lan utawi pirang-pirang fardune wudu sitatu asya'a iku enam sake perkara. Ahaduha utawi salah sawijine ya sita an-niyatu iku niyat wa haqiqatuha lan utawi haqiqate niat syar'an ing dalam syara'. Qasdu syai'i iku nejane sawiji-wiji muktawangan di fi'alihi halekan den barang kalawan digawinane syek. Fain tarakha mangkalamun ancan-ancan ya fi'al ya syek anhu saking ya qasdu summiya mangka den arani qasdu azman ing azan wa takunu niatulan ana niatu apa niat ing dagos li awal juz'in iku ing dalam nalikane ngumbah awal juz minal wajhi saking muka au karonatan atau halekang den barengakan bidalika juz'i kalawan mengkono sajuz labi jami ora kalawan sakabeh wajah wala bima qablahu lan ora bima kalawan barang qablahu ing dalam sadurunge wajah wala bima ba'dahu lan ora kalawan barang ing dalam sawise wajah. Fayanwi mangka nganiatan mutawaddi sapa wong kang bil wudu ing dagus lima ing dalam nalikane ngumbaya barang bukira kang witen sebut jama. Nganiati rapa hadasin ing ngilangaken hadas min ahdasi saking pirang-pirang hadase si wong. Awayan wiyata wanganiati si wong istibahatan ing ngepring ngawenangaken takdiran hakang butuh ila wudu imari wudu. Awayan wiyata wanganiati si wong furudul wudu ing fardune wudu awil wudu apa kota tawai atau nganiati si wong wudu apa kota
Taharata tawangan niat siwa ing taro anil hadas saking hadas. Fa'ilam yakul anil hadas lam yasih. Maka lamun orang ucap ya siwa ila pada anil hadas lam yasih maka rasa iya wudi. Wa idza nawama lan tatkalangan niat ya siwa main barang. Untung yang min hajinya sayangnya wa syarika mahwanya tanggikan kesakutan serta siwa niat tandi fi apa niat bersih atau tabarru datawan niatnya adam soha wuduhu maka sah wuduhu apa wuduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Di sini fasal kimusonif mau menerangkan tentang wudu, tentang fardu-fardunya wudu. Wa huwa bi dhammil wawi fil asyhuri ismun li fi'li. Yang dinamakan wudu kalau dibaca dhammah wawnya wudu itu ismun lil fi'li, itu nama untuk satu pekerjaan wudu. Wa huwal murad, wa huwa yang dinamakan pekerjaan yang dinamakan wudu tersebut, al muradu itulah yang dimaksud huna dalam inilah pasal. Tapi wabifatil wawi ismun lima yatawaddau bihi. Kalau dibaca patah waoknya wadu, macanya bukan wudu, wadu itu ismun lima yatawaddau bihi. Itu kalau dibaca patah wao itu ismun adalah nama lima yatawaddau bihi, nama untuk air yang dipakai berwudu. Kalau dibaca domah wao wudu itu adalah satu nama untuk satu pekerjaan berwudu. Kalau dibaca wadu itu namanya nama untuk air yang digunakan untuk berwudu. Wa yustamilul awalu ala furudin wa sunnanin. Kalau disebut wudu itu wa yustamilul awal anil furudi wa sunan, itu mencakup tentang fardu-fardunya wudu dan kesunahan wudu. Ada berapa fardunya wudu? Fardu wudu ada pira? Nah, coba dihitung fardunya wudu ada pira? Coba dites deh. 6. Siji Niat. 2 Ngumbah banget, ngumbah banget. Basuh. Lalu 3 Ngumbah panangan, kedua panangan. 4 Ngusap sirah. Ya, ngusap kepala. Bagian rambut. Sebagian rambut ya. Bagian rambut. Iya, bagian rambut. 5 Ngumbah kedua kaki. 6 Tartib. itu dasarnya rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Prakteknya bagaimana? Kembali ke bukan laptop, Kaki wajib. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Betul, fardunya wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama dua niat, yang pertama nih niat. Wa haqiqatu wa syar'an qasdu syai'in muqtaran bi fi'lihi. Fa in tarafa anu sumya azman. Yang pertama rukun wudu itu adalah niat. Hakikatnya niat menurut hukum syara itu adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Jadi bila mana kita mau berwudu yang dinamakan niat menurut hakikatnya hukum syara itu dibarengi kalawan digaweni
Hukum syara itu hukum siapa? Hukum syara itu adalah hukum Allah secara hakikatnya, hukum Kanjeng Nabi Muhammad secara majaznya. Falabdu syar'an bimakna syari'an utliqa qauluhu syar'an alladhi huwal masdar qaulida bi syari'an alladhi wasmul fa'il iradatan majaziyatan majazan mursalan min babi taqil masdar wa iradatis bil fa'il. Ini yang dimaksud adalah hukum syara, yang diomong-omong hukum syara, tapi yang dimaksud adalah pencetus syara. Pencetus syara siapa? Hakikatan Allah wa majazan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara hakikatnya adalah Gusti Allah dan secara majaznya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dinamakan niat menurut hakikatnya hukum syara yaitu nejak satu perkara dibarengi kalawan migawina. Contoh, ketika kita mau berwudu nih, sebelum kita niat ngambil air, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu sunnah, talafut bil lisan sunnah namanya. Niatnya nanti ketika air ini sudah kita angkat, nempel ke anggota muka, nempel ke anggota wajah, itu langsung di situ konekkan hati, langsung niat pulang ala wudu karena ngilangkan hadas cilik fardu karena Allah Ta'ala, langsung dikumpul. Jadi niat itu begitu si air ini nempel ke anggota muka, itu di situ harus langsung mengonekkan niat dalam hati. Kayak sama halnya kayak semacam kita lagi sholat lagi sholat pun sama niatnya. Jadi begitu kita usolli fardhu zuhri atau isya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman, contoh jadi imam fardhu lillahi ta'ala. Nah itu talafut bilisan sunnah yang wajibnya dalam hati. Ketika tangan ngangkat, mulut berucap Allah. Nah, ketika mulut berucap Allah, di hati niat pula sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat dan diimam karena Allah Ta'ala bar. Jadi sebelum niat itu beres, jangan dulu bar. Bereskan dulu niat, setelah beres niat dalam hati baru bar. Sejak sholat fardu isya 4 rakaat dan diimam fardu karena Allah Ta'ala bar. Mulut berucap takbir Allah, hati mengucap niat pula sholat fardu isya, sama kayak semacam berwudu. Begitu si air ini nempel ke anggota muka, di situ langsung konekkan hati niat pulang ala wudu karena ngilangkan hadas cilik fardu karena Allah Ta'ala baru ya. Terus wasani yang nomor kedua, rukun daripada wudu yaitu ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh muka. Batasan muka mana wahaduhu tulan ma baina manabiti sya'rir rasi ghaliban wa akhirul lihyain. Batasan muka itu panjangnya dari mulai sini nih, dari mulai ujung rambut kepala di sini nih, ujung rambut sirah sampai ke bawah dagu, bawah rahang. Ini batasan muka panjang ya, dari sini ke sini, sampai sini, dari sini. Kalau ini kan panjangnya. Kalau lebarnya wahadu ardan ma bainal udunain. Jadi lebarnya dari mulai kuping, pentil kuping ini nih, sampai pentil kuping ini. Itu yang wajib ke basuh. Dari mulai ini wajib harus dibasuh. Yang pertama niat, yang kedua ngubah muka. Muka itu batasannya dari mulai tadi, panjangnya dari sini sampai ke sini, lebarnya dari sini ke sini. Itu harus ke kumbas.
Tidak boleh ada suatu perkara, suatu benda pun yang menghalangi datangnya air ke anggota muka. Ke anggota muka tidak boleh. Kayak semacam mukanya kotor, ada catnya, ada apanya, itu harus dibersihkan. Jangan sampai ada air yang terhalang masuk ke kulit, nanti tidak sah. Terus wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, nomor ketelunya, nomor ketiga rukun daripada wudu, yaitu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, ngumbah atau ngebasuh tangan dua ilal mirfaqaini. Rumah kemarin apa artinya sikut atau sikut sikut, dimulai ujung jari sampai tidak boleh ada yang menghalangi anggota tangan tersebut. Kuku misalnya kotor, belok, ada irang-irangnya, tidak boleh, harus dibersihkan kuku. Kenapa? Karena takut menghalang datangnya air kepada anggota tangan. Tidak boleh ada yang menghalang anggota tangan sampai sikut. Warabi'u masu ba'di rasi, nomor keempat yaitu ngusap setengah sirah. Ngusap setengah ya. Ngusap setengah kepala. Ngusap bahasanya, bukan ngebasuh ya. Kalau yang namanya ngebasuh itu adalah mengalirkan air. Tapi kalau ngusap cukup dengan, nah itu namanya ngusap. Jadi tangan kita cukup dibasahin saja, diusap ke sini. Itu namanya ngusap. Tapi kalau ngebasuh mah harus mengalirkan air. Kayak semacam ngebasuh tangan. Nah, itu airnya harus mengalir. Tidak cukup kalau untuk diusap doang. Dan juga aturan ngusap setengah kepala itu bukan hanya dari sini saja, bukan. Bisa dari sini, bisa dari belakang pun bisa. Nomor berapa itu? Lanjut nomor 5. Wal khamisu ghuslur rijlaini, nomor kelima rukun daripada wudu adalah ghuslur rijlaini, ngebasuh kaki dua ilal ka'baini, sampai mata kaki. Dari mulai ujung jari kaki sampai mata kaki. Tidak boleh ada yang menghalangi terhadap anggota kulit kaki tersebut. Nomor ke-6 wasadisut at-tartibu, nomor ke-6 putar tartib. Apa artinya tartib? Terus menerus. Bukan. Artinya tartib itu adalah meruntutkan dengan sesuai runtutannya rukun wudu. Dari mulai pertama niat, kedua ngumbah muka, ketiga ngumbah ngebasuh tangan, keempat ngusap ke setengah kepala, kelima ngebasuh kaki. Nah, itulah yang dinamakan tartib. Harus berurutan, harus beruntut. Tidak boleh pajik jam. Misalkan habis ngumbah muka langsung ke kepala, ke sirah, tidak boleh. Nanti balik lagi ke tangan, tidak boleh. Harus beruntutan dari mulai niat, ngebasuh muka, ngebasuh tangan, ngusap setengah kepala, ngebasuh kaki, itu harus beruntutan, tidak boleh pajibca. Nah, itulah yang dinamakan rukun-rukun wudu yang harus kita selalu ingat. Lalu ngumbah telinga apa hukumnya? Kok nggak pernah ketinggalan tuh ngumbah telinga?
Nah, ngubah telinga atau ngusap telinga itu hukumnya Nah, sunnah. Kumur-kumur Pak Guru sama nanti hidung. Nah, sunnahnya wudhu ada berapa nanti di depan. Lalu sunnahnya beres dulu ada 6. Terus ya. Terus Wa sunanuhu ail wudu asyaratu asya utawi sunah wudu ail wudu itu geus wudu asyaratu asya iku 10 sakeh perkara wa fi ba'di nusakhil matanya syarafis salin dalam setengah kitab tuladan matan utawi kelapade asrafis salin 10 atas miatu siji maca bismillah awal wa bismillahirrahmanirrahim wa sunanuhu sunahnya wudu itu asyaratu asya ada 10 yang pertama atas miatu maca bismillah. Sebelum wudu kita dianjurkan disunahkan untuk maca Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu Nah, Ya Ustaz, saya mau bacain dulu. Jadi oh ini ada pusing, angin ya. siap. Nanti lah, kan kali dilanjut. Ya, ya. ya silakan. ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz ya. Ya, ya. Terus yang pertama sunahnya wudu adalah maca Bismillah. Yang kedua wa ghuslul kafaini yaitu ngumbah efek-efek tangan lor. Nih, ngaran efek-efek. Qabla idkhalihi mal ina'a sebelum memasukkan tangan kepada wadah air. Jadi kalau misalkan air mau wudunya dikobok-kobok di kolam, nah itu sunnah kita basuh dulu tangan kita, takut ada najisnya, ada apa itu sunnah untuk dibasuh. Dibersihkan dulu, takut kotor apa. Terus wal istinsaku sunnah berwudu itu setelah ngumbah telapak tangan yaitu menghirup air. Menghirup air. Dihirup sing sirakaman. Wal madmadotu dulu. Wal madmadotu ketemu dulu, ketemu terus ngisret banyu maring cungur. Nah antara ketemu karo ngisret banyu maring cungur itu diragemakeun kan. Dibarengin betul Pak Guru ya. Dibarengin. Ustaz. Terus wa masu jami'ir ra'si kesunahan wudu tersebut masu jami'ir ra'si ngusap sekabeh sirah. Sunnah. Sunnah. Ada wajib kan kena doang. Ini ngusap kabeh. Oh itu sunnah.
Wa masu jami'il udunaini zahirihima wa batinihima bimain jadidin. Yang selanjutnya sunnah wudu itu adalah ngusap sekabeh kuping loro. Zahirihima wa batinihima, dalam dan luarnya kuping. Bimain jadidin, dengan banyu, dengan air yang baru. Sunnah. Seluruh telinga berarti Pak Guru ya. Gila. Terus watakhlilul liyatil kasati, sunnah lagi ketika mau berwudu itu. Ketika lagi berwudu, watakhlilul liyatil kasati, nyela-nyela jenggot andel. Bewok. Belok. Jadi kayak ngubah. Terus wataklilu asobil yadaini, sunnah nyela-nyela sakabe jariji tangan. Tangan. Sela-selanya Pak Guru itu ya. Sela-selanya. Itu sela-sela tangan. Udah pada sini. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, tangan sela-sela dan kaki. Oke. Kaki bisa. Terus wa taqdimul yumna 'alal yusra. Sunnah lagi ketika berwudu itu mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. kanan dulu baru Kiri. Terus wa taharatu salasan, bersucinya itu 3 kali. Ngumbahe atau ngebas atau ngusap itu telung balen kali, telung balen langsung kabeh telung balen. Wal mualatu, yang terakhir itu adalah mualat. Apa mualat? Mualat itu terus-terusan. Tidak boleh lagi wudu itu ditunda-tunda. Harus terus-terusan, tidak boleh diputus-putus, ditunda-tunda. Harus terus-terusan. Itulah sunnah-sunnahnya. Ada pertanyaan? Ya, Cukup? Paham? Kalau paham kita tutup sampai di sini saja. Insya Allah lain waktu kita bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Diberi umur yang panjang dan berkah. Amin. Selalu diberi kelancaran oleh Allah. Amin. Diberikan rezeki yang berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rupanya hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pembahasan saya yang salah, itu pasti datangnya dari kebodohan saya. Tapi kalau ada pembahasan saya yang benar, itu yakin dan jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.